Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang perdagangan bebas dan tantangan ekonomi nasional. Dan perkenalkan, nama saya Wahida sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Dan adapun pemateri pertama atas nama Hajra Firdaus Tandi Sagap, Adam Aswar, dan Ulfa Ulfia Suardi. Tanpa panjang lebar, saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, materi yang pertama yaitu konsep ekonomi pasar bebas. Ekonomi pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana kegiatan jual beli seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Dalam sistem ini, semua orang bebas membuka usaha, menetapkan harga, dan melakukan perdagangan sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Contohnya yang pertama yaitu pedagang bisa bebas menentukan harga barang. Yang kedua, pembeli bebas memilih barang mana yang lebih murah dan berkualitas. Yang ketiga yaitu pemerintah tidak mengatur secara langsung siapa boleh pedagang dan harga jualnya, tetapi tetap membuat aturan umum seperti pajak dan perlindungan konsumen. Selanjutnya saya berikan ke pemateri berikutnya. Dampak ekonomi pasar bebas terhadap produk dalam negeri. Perdagangan bebas membuat produk dari luar negeri bisa masuk dan dijual di dalam negeri tanpa hambatan seperti pajak tinggi atau pembatasan impor. Ini punya dampak positif dan negatif terhadap produk buatan dalam negeri atau produk lokal. Nah, di sini saya akan menyebutkan dampak positif terhadap produk dalam negeri. Yang pertama itu meningkatkan kualitas produk lokal. Karena produk luar negeri masuk dan bersaing, produsen lokal terpacu untuk meningkatkan kualitas agar tidak kalah saing. Mereka jadi lebih kreatif dan memperbaiki produknya dan disukai masyarakat. Yang kedua itu memperluas pasar ekspor. Perdagangan bebas tidak hanya membuka pintu bagi produk luar masuk Indonesia saja, tapi juga membuat produk Indonesia bisa dijual ke luar negeri dengan lebih mudah. Artinya produk lokal bisa punya pasar yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri saja. Yang ketiga, mendorong inovasi dan teknologi. Untuk bisa bersaing dengan produk luar yang canggih, produsen lokal akan belajar teknologi baru, memperbaharui mesin, dan menciptakan hal-hal baru agar produknya tetap diminati masyarakat. Yang keempat itu memotivasi efisiensi produksi. Perusahaan dalam negeri akan terdorong untuk memproduksi barang dengan biaya lebih murah dan cepat agar hanya bisa bersaing dengan produk impor saja. Jadi sekian dari saya, dan saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Kasus produk Tiongkok versus produk lokal. Perdagangan bebas memungkinkan barang dari luar negeri, termasuk dari Tiongkok, masuk dengan mudah ke pasar Indonesia. Tiongkok dikenal sebagai negara yang sangat kuat dalam produksi barang, karena mereka bisa membuat produk dalam jumlah besar, cepat dan murah. Hal ini membuat produk Tiongkok membanjiri pasar Indonesia, mulai dari mainan, pakaian, elektronik, hingga alat rumah tangga. Kekuatan produk Tiongkok berasal dari produksi massal, tenaga kerja murah, teknologi modern, dan dukungan besar dari pemerintahnya. Mereka juga cukup mengikuti tren dan memiliki distribusi yang luas. Hasilnya, produk mereka bisa dijual dengan harga yang sangat murah dan bervariasi yang menarik perhatian konsumen Indonesia. Sebaliknya, produk lokal Indonesia, khususnya dari UMKM, masih menghadapi banyak kendala. Produksi dilakukan dalam skala kecil, biaya bahan baku lebih tinggi, dan distribusinya terbatas.
Meski kualitas produk lokal banyak yang bagus, harganya cenderung lebih mahal kalah dalam hal kemasan dan variasi. Akibatnya, banyak konsumen yang lebih memilih produk Tiongkok. Dampaknya cukup serius. Usaha kecil lokal sulit berkembang, bahkan bisa gulung tikar. Pekerja bisa kehilangan pekerjaan dan masyarakat jadi terbiasa menggunakan produk luar, sehingga kurang menghargai buatan dalam negeri. Namun, kondisi ini juga menjadi tantangan untuk bangkit. Pemerintahan perlu memberikan dukungan seperti pelatihan, bantuan modal, dan perlindungan bagi usaha lokal. Masyarakat pun perlu didorong untuk menciptakan dan menggunakan produk lokal, karena selain membantu ekonomi nasional, produk lokal juga memiliki nilai budaya dan kualitas yang tidak kalah baik. Selanjutnya, strategi Indonesia menghadapi perdagangan global. Perdagangan global membuat produk luar negeri mudah masuk ke Indonesia, sehingga produk lokal harus bersaing ketat untuk menghadapi tantangan ini. Indonesia perlu melakukan beberapa strategi penting. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk lokal agar tidak kalah saing. Kedua, mendukung UMKM melalui pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar digital agar usaha kecil bisa berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Yang ketiga, menggalakkan kampanye cinta produk Indonesia. Kemudian yang keempat, memperluas pasar ekspor dengan mempromosikan produk unggulan Indonesia ke luar negeri melalui kerjasama dagang dan pameran internasional. Yang kelima, membuat kebijakan perlindungan industri lokal seperti pengaturan impor, pajak barang luar, dan standar kualitas agar produk dalam negeri punya ruang tumbuh. Keenam, memanfaatkan teknologi dan e-commerce untuk memperluas pemasaran produk lokal melalui toko online, media sosial, dan pembayaran digital. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan agar Indonesia siap bersaing di tingkat global. Dengan strategi ini, Indonesia bisa lebih siap menghadapi perdagangan bebas dan menjaga kekuatan ekonominya. Adapun kesimpulannya yaitu perdagangan bebas membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjual produk ke dunia, tetapi juga membawa tantangan serius karena produk luar negeri masuk dengan mudah dan bersaing langsung dengan produk dalam negeri. Produk-produk dari negeri seperti Tiongkok seringkali lebih murah dan bervariasi, sehingga meningkatkan usaha lokal. Untuk menghadapinya, Indonesia harus meningkatkan kualitas produk lokal, mendukung UMKM, melindungi industri dalam negeri, memanfaatkan teknologi, memperluas pasar ekspor, seperti mendorong masyarakat menciptakan produk lokal dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Indonesia bisa menghadapi tantangan global dan memperkuat kemandirian Indonesia ekonomi. Itulah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.